Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Nova di sini. Apa kabar teman-teman? Semoga semua sehat selalu. Di video kali ini saya akan membahas beberapa peristiwa di dunia yang terjadi karena Indonesia. Kenapa? Yuk kita simak videonya yuk. Peristiwa yang pertama adalah ditemukannya benua Amerika oleh Christophorus Columbus. Seperti yang pernah kita tahu, bahwa penemu benua Amerika adalah Christophorus Columbus. Iya kan? Tapi kenapa kok ya gara-gara Indonesia Amerika itu ketemu? Benua Eropa, benua Amerika, itu mereka adalah benua-benua yang memiliki 4 musim teman-teman. Yaitu musim semi, musim panas, musim gugur, dan musim dingin. Di benua Amerika dan Eropa itu, cuacanya di sana cenderung lebih sering dinginnya dibanding panasnya teman-teman. Oleh karena itu, masyarakat dan penduduknya di sana itu membutuhkan makanan atau sesuatu yang digunakan untuk menghangatkan tubuh mereka. Kayak gitu, contohnya itu rempah-rempah. Misalnya lada, pala, cengkih. Nah, harga rempah-rempah di sana, di Eropa dan Amerika itu sangatlah mahal teman-teman. Karena apa? Karena tidak bisa tumbuh di negara mereka. Jadi mereka harus ekspor. Christophorus Columbus ini, dia sebenarnya kelahiran Italia, tapi dia besar dan tinggal di Spanyol. Dikisahkan dalam sebuah buku yang berjudul The Life of Voyages of Christophorus Columbus yang dikarang oleh Washington Irving. Di sini dikisahkan bahwa Christophorus Columbus itu berlayar ke arah barat untuk mencari Atlantis dan Taman Eden. Christophorus ingin berlayar mencari Atlantis dan Taman Eden itu karena Christophorus itu pernah membaca sebuah buku karangan dari Plato. Setelah membujuk kerajaan Spanyol, akhirnya Christophorus Columbus diberi dana untuk berlayar mencari rempah-rempah. Christophorus Columbus ini berlayar dengan menggunakan sebuah kapal besar yang dinamakan Santa Maria. Tapi dia nggak sendiri. Dia diiringi oleh 2 kapal lain yang bernama Nina dan Pinta, yang juga sama besarnya. Nah, ini dia bentuk kapalnya Christophorus Columbus yang bernama Santa Maria. Christophorus Columbus itu berlayar ke arah barat mencari India. Sebenarnya India yang dimaksud oleh Christophorus Columbus ini adalah Indonesia. Karena apa? Karena India pada saat itu hanyalah sebagai penghasil lada, bukan penghasil rempah-rempah. Selain itu teman-teman, yang namanya Indonesia itu dulu belum ada. Dulu Indonesia itu namanya India. Dalam bahasa Inggris itu disebutnya India, Indi. Sedangkan di bahasa Belanda disebut Indische. Hingga tahun 1949, Belanda masih menganggap Indonesia itu bernama India sampai Indonesia itu merdeka. Dan nama Indonesia ini sebenarnya secara etimologi itu terbagi menjadi 2, yaitu Indu yang berasal dari bahasa Latin yang berarti India. Sedangkan Nesia yang asalnya dari kata Yunani yaitu Nesos, itu adalah artinya kepulauan. Kita kembali ke perjalanannya Christophorus Columbus ya teman-teman. Christophorus Columbus ini kan mencari rempah-rempah itu nggak cuma satu, yaitu nggak cuma lada. Dia tuh mencari cengkeh, mencari pala, juga mencari lada. Nah, bahan-bahan rempah-rempah ini hanya ditemukan di India alias Indonesia atau Nusantara kala itu. Indonesia adalah negara penghasil rempah-rempah, misalnya cengkih yang ada di Maluku Utara, pala dihasilkan di Pulau Banda, juga lada. Nah, sedangkan India yang sekarang kita kenal sebagai negara India, ketika itu hanya sebagai penghasil lada saja. Dari kisah buku The Life of Voyages of Christophorus Columbus yang dikarang oleh Washington Irving ini, dikisahkan bahwa Christophorus Columbus ini berlayar ke arah barat teman-teman. Dimana kalau dari negara Eropa, kalau berlayar ke arah barat itu ke arah benua Amerika. Nah, ketika dia mencari rempah-rempah, tujuannya itu sebenarnya India atau Indonesia kala itu. Nah, dia tuh nyasar ke pulau atau benua yang belum pernah dia kunjungi. Dan benua itu yang sekarang dinamakan Amerika.
Maka dari itu, kenapa kok bisa sih benua Amerika itu ditemukan gara-gara Indonesia? Ya gara-gara si Christophorus Columbus ini sebenarnya itu mau mencari rempah-rempah ke Indonesia atau ke Nusantara atau ke India, tapi malah nyasarnya ke benua yang belum pernah dia kunjungi. Itu sekarang yang dinamakan benua Amerika atau negara Amerika. Just. Bahkan sekarang hari ketika Columbus itu mendarat di benua Amerika itu dikenang sebagai Columbus Day. Nah, sekarang tahu kan kalau sekarang itu ada namanya Columbus Day? Nah, itu adalah hari di mana Columbus pertama kali menginjakan kakinya di benua Amerika. Yang kedua adalah Amerika kalah perang dengan Vietnam gara-gara Indonesia. Siapa yang tidak tahu bahwa negara Amerika itu adalah negara adikuasa sejak dulu hingga sekarang? Industri senjata api di Amerika sudah sangat maju sejak dulu. Nggak salah kalau Amerika itu ekspor senjata nomor 1 kala itu, dan yang kedua mereka mengekspor film. Industri senjata memang sudah sangat maju di Amerika, baik secara kualitas maupun kuantitas. Bahkan internet nih, yang sekarang kita nikmati sekarang ini, kalian bisa nonton YouTube, bisa nonton film, bisa nonton, bisa denger lagu, denger musik. Itu sebenarnya dulu awalnya adalah untuk kepentingan perang di negara Amerika. Maksudnya kepentingan militer, teman-teman. Nah, kalau kita lihat dari negara, dibandingkan ya, negara Amerika dan Vietnam, itu kalau dilihat tuh kayak langit dan bumi. Misalkan Amerika tuh udah canggih, masyarakatnya, tentaranya juga udah dilatih dengan keren banget, udah bagus, sudah terorganisir. Sedangkan negara Vietnam itu kan hampir mirip-mirip dengan Indonesia. Mereka masih berkembang, negara berkembang. Jadi kalau dibandingkan Amerika sama Vietnam tuh apalah gitu loh, kalau istilahnya Vietnam tuh apalah gitu, bagaikan remah-remah ginang di dalam ble. Tapi apa yang terjadi teman-teman? Justru malah sebaliknya. Amerika yang sudah mengirim 2,7 juta tentaranya ke Vietnam itu kalah. Dari 2,7 juta orang yang dikirim ke Vietnam oleh Amerika, itu ternyata 58.159 orang tewas. 1.719 orang dinyatakan hilang. Dan 300.000 lebih orang dinyatakan luka-luka. Ini diambil datanya dari Wikipedia. Meskipun jumlah korban Vietnam itu jauh lebih banyak dibandingkan korban dari negara Amerika, tetapi peristiwa ini, kekalahan ini membuat Amerika harus angkat kaki dari negara Vietnam. Kok bisa gitu loh, negara yang canggih, yang senjatanya lengkap, itu kalah sama Vietnam yang mereka tuh hanya sederhana aja. Bahkan tentaranya itu nggak tentara yang terlatih kayak negara Amerika. Karena apa? Karena pemimpin-pemimpin perang yang ada di Vietnam itu ternyata membaca sebuah buku yang berjudul Pokok-Pokok Perang Gerilya yang dikarang oleh Jenderal A.H. Nasution, yaitu Jenderal Bintang 5 yang ada di Indonesia. Buku Pokok-Pokok Perang Gerilya ini dipakai oleh para pemimpin perang yang ada di Vietnam sebagai pedoman dalam menghadapi tentara-tentara yang Amerika yang menjajah mereka. Karena apa? Karena Vietnam dan karena Vietnam dan Indonesia itu kan secara geografis itu hampir mirip, baik itu tanahnya, cuacanya, juga masyarakat itu juga hampir mirip, teman-teman. Jadi, taktik yang mereka gunakan adalah taktik perang gerilya, di mana tentara-tentara Vietnam itu tidak menggunakan baju tentara, tapi mereka itu menyamar sebagai petani, menyamar sebagai orang-orang biasa. Nah, tentara-tentara Amerika itu nggak nyangka ternyata mereka itu bisa membunuh gitu, bisa melawan, walaupun mereka itu dengan alat seadanya saja. Masyarakatnya ini sangat mengenal medan perangnya sendiri, dan akhirnya mereka bisa menang di negaranya mereka sendiri. Banyak sekali jenderal-jenderal, pemimpin-pemimpin perang dunia yang juga memiliki pemikiran-pemikiran yang bagus. Tapi kenapa yang dipakai kok bukunya A.H. Nasution? Karena Jenderal A.H. Nasution ini yang berhasil menuliskannya menjadi sebuah buku. Peristiwa berikutnya adalah Napoleon Bonaparte kalah di Waterloo karena Indonesia. Seorang pemimpin perang bernama Napoleon Bonaparte ini berasal dari Perancis.
Dia seorang pemimpin perang yang sangat gagah berani dan ditakuti oleh lawan-lawannya. Dia jarang sekali kalah, hampir selalu menang dalam perang-perang yang dihadapinya, melawan berbagai negara. Napoleon Bonaparte menang melawan Belanda, melawan Jerman, melawan Belgia, bahkan di Afrika Utara pun dia menang. Tetapi Napoleon Bonaparte ini kalah melawan Inggris di Waterloo. Walaupun ini bukan kekalahan pertamanya Napoleon Bonaparte, tetapi kekalahan Napoleon Bonaparte ini menjadi catatan sejarah tersendiri. Karena apa? Ini menjadi akhir karirnya dalam berperang. Ketika itu Napoleon Bonaparte pernah diasingkan di Pulau Elba dan dia berhasil kabur dan mendapatkan kekuasaannya kembali. Karena negara-negara Eropa mendengar bahwa Napoleon Bonaparte ini sudah kembali, nah negara-negara ini kan takut nih karena mereka menganggap bahwa Napoleon Bonaparte ini adalah pemimpin yang haus akan kekuasaan. Nah negara-negara di Eropa ini mereka akhirnya bersatu padu untuk menghadapi Napoleon Bonaparte. Napoleon menyadari akan hal ini. Dia menyadari bahwa negara-negara Eropa lain itu bersatu padu untuk melawan dia. Tapi dia juga menyadari bahwa negaranya, Perancis, itu juga nggak kalah canggih, nggak kalah kuat gitu. Jadi dia pede banget gitu, pede banget. Selain percaya diri sih, kayaknya ada rasa sombong-sombongnya dikit gitu ya. Gue kuat gitu loh, gue bisa pasti nih, gue bisa gitu, kata si Bonaparte. Tapi apa? Pada tahun 1815, Napoleon Bonaparte ini menyiapkan pasukannya untuk bertempur di Waterloo, Inggris. Dia menyiapkan semua peralatan perangnya, pasukan-pasukannya jumlahnya ribuan, meriam, senjata-senjata api. Dia sudah siapkan dengan seksama dan dengan lengkap selengkap-lengkapnya menurut dia. Dan ini merupakan pertempuran terakhir yang dialami oleh Napoleon Bonaparte. Rencana perang di Waterloo ini direncanakan oleh Napoleon Bonaparte itu ada di bulan Juni tahun 1815, di mana di bulan Juni ini dataran-dataran Eropa Amerika itu sedang mengalami musim panas. Tapi ternyata nasib berkata lain teman-teman. Ketika pada bulan April, awal April, itu terjadi letusan Gunung Tambora yang ada di Nusa Tenggara Barat, Indonesia. Sebulan sebelum terjadinya pecah perang di Waterloo, Gunung Tambora ini meletus dengan dahsyat. Puncak letusannya terjadi pada tanggal 10 sampai 15 April 1815. Menurut para ahli, letusan Gunung Tambora ini adalah letusan terbesar yang terjadi 10.000 tahun terakhir. Bayangin aja teman-teman, letusannya ini bagaikan atau setara dengan 1000 megaton bom TNT. 1000 megaton tuh nolnya ada 1, 2, 3. Banyak lah, pokoknya nanti aku tulis di sini ya. Bahkan letusannya itu 4 kali lebih dahsyat dari letusan Gunung Krakatau. Bayangin aja, Gunung Krakatau meletus tahun itu aja bisa memisahkan Gunung Krakatau itu, pulaunya itu akhirnya terpisah dari Pulau Jawa. Lah ini pulaunya ada di Nusa Tenggara atau Sumbawa, dia meletus 4 kali lebih dahsyat. Bayangin, letusannya setara dengan 6 juta kali bom atom Hiroshima. Suara letusan Gunung Tambora ini teman-teman ya, terdengar sampai 2500 km. Abu vulkaniknya tersembur hingga 1300 km. Bahkan lemparannya tuh sampai ke Afrika teman-teman. Karena letusan Gunung Tambora ini terjadi kegelapan dengan radius 600 km. Letusan Gunung Tambora ini akhirnya merubah cuaca atau iklim di dunia. Karena apa? Karena selama 1 tahun, tahun 1816 itu, negara-negara Eropa dan Amerika itu tidak pernah mengalami namanya musim panas. Karena letusan Gunung Merapi ini, akhirnya di Waterloo itu tidak terjadi musim panas teman-teman. Justru malah ketika di musim panas itu turun salju. Karena di atmosfer itu tertutup oleh debu-debu vulkanik. Akhirnya turun salju, tanah-tanah di negara-negara Eropa tuh menjadi becek. Semua persiapan perang yang disiapkan oleh Napoleon Bonaparte ini akhirnya menjadi tidak berarti. Karena apa? Karena yang diperkirakan itu cuacanya musim panas, tapi malah justru menjadi musim dingin atau bersalju. Mereka tidak membawa perlengkapan pakaian hangat, jaket, seperti itu. Akhirnya
Selain itu juga tanah-tanah menjadi becek, peralatan-peralatan perang mereka terjebak di dalam tanah-tanah yang berlumpur. Karena peralatan yang mereka tuh kayak meriam itu kan berat-berat sekali ya. Kalau udah terjebak di lumpur akhirnya sulit untuk bergerak. Ironisnya, perang di Waterloo ini digadang-gadang oleh Napoleon Bonaparte adalah perang yang akan dia menangkan, tapi ternyata yang terjadi adalah sebaliknya, teman-teman. Dia kalah. Dan karena kekalahannya ini, Napoleon Bonaparte akhirnya diasingkan di sebuah pulau namanya Saint Helena dan dia akhirnya meninggal di sana. Peristiwa selanjutnya adalah dunia bebas malaria karena Indonesia. Penyakit malaria ini sudah ada ribuan tahun sebelum Masehi. Yang tercatat adalah 2700 sebelum Masehi, tercatat ada di Cina. Tapi selain itu, penyakit malaria juga ada di Eropa, Amerika, Asia. Ketika itu penyakit malaria ini belum ada obatnya, teman-teman. Jadi banyak sekali korban berjatuhan. Penyakit ini sangatlah berbahaya. Karena apa? Ketika proyek pembangunan terusan Panama, terdapat 22.000 orang meninggal dunia karena malaria dan demam kuning ini. Karena saking banyaknya yang mengidap penyakit ini dan korban yang meninggal berjatuhan, akhirnya proyek terusan Panama ini sempat dihentikan sementara waktu. Jika bukan karena Indonesia, mungkin saat ini korban yang berjatuhan akan jauh lebih banyak lagi dan berkali-kali lipat. Sampai pada suatu hari, seorang ilmuwan dari Eropa melihat seorang Indian dari negara Peru. Dia menghilangkan demam dengan menggunakan kulit pohon. Ternyata kulit pohon itu namanya kulit pohon kina atau dalam bahasa Latin disebut Cinchona calisaya. Sejak penemuan itu, akhirnya diproduksi massal bubuk kina. Nah, sayangnya produksi massal ini tidak diimbangi dengan penanaman kembali pohon kina. Karena stok pohon kina kian menipis, negara Peru berencana menghentikan ekspor bubuk kina. Nah, hal ini menyebabkan terjadi keresahan di negara-negara Eropa dan Amerika. Ada seorang berkelahiran Jerman, berkebangsaan Belanda yang bernama Frans Wilhelm Junghun. Dia berhasil membuat atau membudidayakan tanaman kina di Indonesia. Bahkan karena jasa-jasanya itu, Frans disebut sebagai penemu kina. Padahal sebenarnya bukan. Dia itu, yang tepat adalah perintis pembudidaya kina pertama. Tahun 1857, Frans ditugaskan oleh negaranya untuk membudidayakan tanaman kina yang ada di Indonesia, yang dulu namanya masih Hindia Belanda. Setelah melakukan beberapa riset kekecil-kecilan, dia akhirnya memutuskan pegunungan Malabar yang berada di Bandung sebagai perkebunan kina, dan akhirnya ia berhasil. Dia tidak hanya berhasil dalam memproduksi atau menanam tanaman-tanaman kina, tapi juga dia berhasil memproduksi bubuk kina secara massal. Hingga akhir abad 1900-an, Indonesia sebagai penghasil kina terbesar di dunia bisa memenuhi kebutuhan kina hingga 60% dari keseluruhan kebutuhan dunia, atau 2/3-nya. Hebat kan? Ya, meskipun malaria sekarang juga masih ada ya teman-temannya. Di beberapa wilayah juga masih ada penyakit malaria ini. Ya, tapi sudah tertekan dengan adanya obat kita yang sudah kita produksi. Selain itu, juga ada wilayah-wilayah yang benar-benar sudah bebas teman-teman. Jadi udah nggak ada malaria sama sekali. Nah, betapa kerennya kan negara kita ini. Kamu bangga nggak jadi warga negara Indonesia? Oh ya, kalau teman-teman masih punya informasi menarik lainnya, silahkan komen di bawah ya. Saya tunggu. Oke, sampai di sini dulu videonya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya ya ke teman-teman kalian. Thank you. Penyakit malaria,